Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 9041180101 dari kelas akuntansi C. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 dan materi ke-12 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi ke-9. Materi ke-9 yaitu melindungi sistem informasi. Topik utama yang pertama yaitu kerentangan dan penyalahgunaan sistem. Kedua, membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Ketiga, teknologi dan sarana melindungi sistem informasi. Sistem informasi mencakup teknologi antara lain yaitu software, hardware, jaringan, dan keamanan. Mengapa sistem sangat rentan dan harus dilindungi? Berdasarkan PPT, ada beberapa ancaman-ancaman pada big data. Ancamannya ada 3, yaitu pengguna atau orang bisa salah input. 1. Mengakses tanpa izin, dan paling parah mencuri data penting dan mengubah informasi dalam jaringan. Kedua, hardware dan perangkat keras seperti komputer atau teknologi lainnya tidak bekerja secara efektif dan tidak sinkron atau tidak terkonfigurasi dengan baik. 3. Software atau perangkat lunak tidak terinstall dengan baik. Kesalahan program yang bisa mengakibatkan hilangnya data-data. Jika data-data tersebut tidak bisa kita lindungi, misalnya data perusahaan akan mengalami ancaman seperti bocornya strategi dagang. 2. Data-data karyawan akan rentan mengalami kehilangan data-data. Ketiga, jaringan teknologi rentan dibobol oleh hacker. Jika telah dibobol, maka perusahaan akan rentan tidak terkontrol. Beberapa contoh perangkat lunak yang menjadi ancaman bagi sistem informasi. Yang pertama, virus komputer bisa menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer, melakukan format ulang pada komputer, dan membuat komputer tidak bekerja sesuai prosedur. 2. Worms bisa merusak dan mengacaukan data dan menghentikan operasional jaringan komputer. Ketiga, Trojan horse, jalan bagi virus dan kode bahaya lain untuk masuk ke komputer. Keempat, spyware, program kecil yang mampu menginstal diri sendiri pada komputer yang terhubung ke jaringan, memantau kegiatan tanpa browser, dan menyajikan iklan. Peretas dan kejahatan komputer. Yang pertama itu peretas atau hacker, orang yang mengakses sistem tanpa izin, tujuannya berbeda-beda. Yang kedua, spoofing, mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda. Yang ketiga, sniffer, program penyadap, memantau informasi dalam sebuah jaringan. Ketiga, pencurian identitas, biasanya mencuri identitas pribadi seperti SIM, kartu kredit, rekening. Dan yang kelima, click-through, biasanya berupa iklan online yang muncul saat mengakses website, mengarahkan ke produk tertentu. Selanjutnya yaitu membangun kerangka keamanan dan pengendalian. Yang dilakukan untuk pengendalian atau menjaga keamanan sistem informasi yaitu yang pertama, pengendalian sistem informasi, mengendalikan software, hardware, operasional komputer, keamanan data, implementasi, serta administratif, memastikan semua sesuai prosedur perusahaan. 2. Penilaian risiko, perusahaan harus mengukur tingkatan risiko dari setiap keputusan. Tujuannya agar perusahaan lebih siap jika hal yang menjadi risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Apa saja aset perusahaan, siapa yang mengumpulkan dan mengendalikan informasi, bagaimana tingkat keamanan data, dan estimasi biaya untuk risiko tertentu, pembatasan aset, pembatasan akses, dan lain-lain. Teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Beberapa teknologi untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman. Yang pertama, manajemen identitas, penggunaan kata sandi, token, kartu pintar, sidik jari, wajah, dan suara. Kedua, firewall, mengidentifikasi nama, alamat, IP,
aplikasi, dan karakteristik lain sebelum mengizinkan pengguna masuk dalam sistem, mencegah pengguna tidak berwenang mengakses jaringan. Ketiga, sistem deteksi gangguan. Alat pemonitor yang ditempatkan pada titik-titik rentang penyusup menyalakan alarm jika ada yang mencurigakan. Keempat, enkripsi. Proses transformasi teks dan data biasa menjadi tersandi, tidak dapat dibaca selain pihak yang ditentukan. Kelima, isu keamanan cloud computing, di mana penyediaan jasa penyimpanan data. Apakah ada enkripsi? Bagaimana perlindungan jika ada bencana? Bagaimana pemulihan data? Ada sertifikat keamanan serta audit internal. Semua harus diperjelas dalam kontrak. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-12, yaitu knowledge management. Manajemen pengetahuan adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasikan, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Berikut urutan-urutan dalam knowledge management, yaitu 1. Data. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan terhadap sesuatu atau variabel yang bentuknya dapat berupa angka dan kata-kata. Kedua, informasi sekumpulan pesan dari data-data sebelumnya yang mempunyai makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi inilah yang dapat disimpan dan diproses atau ditransaksikan. Yang ketiga, pengetahuan. Nah, ketika kita sudah mempunyai data dan informasi, maka kita dapat mengetahui sebuah situasi agar dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Yang keempat, wisdom atau pengambilan keputusan. Dalam knowledge manajemen bukan hanya kemampuan karyawan yang akan diperhatikan, tetapi skill juga akan diperhatikan, yaitu skill agar perusahaan dapat mengetahui situasi atau hal-hal apa saja yang akan dikembangkan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di luar sana. Adapun beberapa indikator yang dianggap menjadi hal-hal yang berkaitan dengan knowledge management, yaitu orang. Misalnya, orang-orang yang mempunyai skill, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, teknologi. Platform, open access, cloud. Dalam knowledge management, teknologi sangat berperan penting dalam transfer informasi atau skill agar karyawan dapat bersaing dengan karyawan perusahaan lainnya. Yang kedua, human element atau dari manusianya itu sendiri, bahwa di dalam perusahaan dalam penerapannya berkaitan dengan kultur, conversation, training, knowledge transfer, implementation, collaboration. Yang ketiga, content management. Cara perusahaan dalam mengelola knowledge management, misalnya dari transfer ilmu atau pelatihan. Knowledge item jadi pengetahuan yang dapat dari data informasi kemudian digunakan di dalam perusahaan atau masih bisa di-upgrade agar bisa di-share ilmunya kepada karyawan lainnya. Begitulah materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.